aku Alvinov Aulia Caesar. Aku Regina. Aku Kenisa. Nama aku Adra. Nama aku Raka. Nama aku Rahma. Tahukah kamu kalau di tahun 2020 dunia sedang dilanda pandemi? COVID-19 adalah penjahat utama yang setidaknya melahap lebih dari jutaan orang di dunia. Karena penyebarannya yang sangat cepat, WHO memerintahkan untuk memberlakukan social distancing. Ini menyebabkan adanya pembatasan aktivitas di luar ruangan yang mewajibkan kita untuk berdiam diri di rumah. Atau yang bisa disebut dengan stay at home. Pola hidup dan kebiasaan yang berubah secara drastis memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Bagaimana kata Gen Z? Kalau aku sih banyak banget perubahannya, apalagi dari segi pendidikan gitu, yang kayak tiba-tiba kita harus online school gitu ya, kayak tugas numpuk, mana materi itu yang kesampaian gak terlalu jelas kan, karena online gitu banyak kendalanya gitu. Terus kalau untuk kepribadian sih aku lebih jadi pendiam, karena yang harus benar-benar diem di rumah, nggak interaksi sama teman-teman gitu, di rumah pun lebih banyak diem kan gitu, kayak gitu sih aku. Terus kayak pola tidur, kayak apa sih, lebih bangunnya tuh lebih siang, Menyempelekan waktu gak sih? iya kan, Karena tinggal langsung masuk. iya, karena lebih ngerasa oh ya banyak waktu gitu kan, Tinggal buka HP, gadget. ya beres gitu. Kalau oke, Sama juga sih, apalagi kalau dalam belajar itu kita di under pressure sama waktu. Apa-apa tuh diburu, terus ada timing deadline kan. Iya, gitu sih. Ngerasa dipaksa banget ya sih. Apalagi nanti berpengaruh banget kan ke nilai. Terus awal pra pandemi itu lebih ke main, jalan-jalan, meskipun healing sendiri kan lumayan, itu pulang sekolah. Sekarang malah jadi terisolasi pas ya kan pandemi. harus bener-bener diem gitu, kayak nggak tahu mau apa gitu, kayak kaget kan sama keadaannya. Kamu sendiri gimana? Kalau aku perubahan itu ngerasa cepet banget gitu ya, dari aku ketemu temen face to face gitu. Itu ngerasa aneh karena perbedaan itu. Karena harus diem sendiri gitu ya. Gak ada siapa-siapa yang menemani kan. Ya yang pertama itu kita tuh harus memodifikasi ruang belajar kita nggak sih? Biar kita tuh semakin semangat gitu dalam belajar gitu ya. Apalagi kan kita di rumah gitu seharian. Kalau misalkan ruang main sama ruang belajar satu itu jadi nggak efektif Iya kan? kan, kayak malah males gitu. Ya, kalau misalkan kita udah lelah nih sama tugas numpuk, nah bagusnya tuh kita tuh bikin apa favorit kita sendiri, kayak nonton film, denger musik yang menghilangkan rasa stres Iya kita. bener sih. Kalau kamu gimana? Kalau aku juga hampir sama kayak tadi gitu, aku nyari hal-hal yang aku sukain gitu. Kayak aku kan waktu pandemi kenal K-pop juga kan, jadi lebih ngerasa apa sih, oh aku ada hiburan, ada temen gitu, jadi di rumah tuh gak yang kesepian, gak yang gabut gak jelas gitu loh. Terus ngerasa apa sih, untuk pendidikan gitu ya, aku lebih mikir kayak kapan lagi ya kita online segini gitu, setelah 8 tahun sekolah gak pernah ada gini loh gitu, kayak sekolah di rumah, iya hal baru gitu, sekolah bisa sambil rebahan gitu. Terus mikir itu kayak oh aku harus ngelakuin yang terbaik gitu buat online school ini. Terus ngerasa keren gitu pas sekolah tuh, kayak ngerasa kuliah gitu kan di depan laptop, ngerasa ambis banget ya, ambis banget gitu. Terus pandemi juga ngasih ruang buat aku ngelakuin hal-hal yang belum pernah aku lakuin gitu, kayak aku bikin catatan rapi, kayak lettering gitu. Itu tuh mulanya pas pandemi, dan syukurnya tuh habit itu tuh ke bawah sampai sekarang. Buat kita lebih kreatif. Iya, lebih semangat belajar juga gitu. Kalau aku sendiri nih lebih ke journaling ya, sama kalau pas pandemi itu kan awal-awal kita tuh serba online, yang dimana pas pendidikan itu dulu yang nggak pernah pegang gadget sama sekali di SMP itu, jadi wajib banget kan sih, apalagi online itu wajib banget, harus bisa. Awal-awal tuh struggle banget. Iya. Jadi pas kita mengisi waktu itu sekalian, aku sih dengan mengisinya itu dengan belajar, khususnya tuh dalam pembelajaran, belajar pakai gadget buat ini ngedit atau apalah itu. Jadi terus yang sisanya di journaling aja sih, jadi karena lebih malas atau apa gitu, jadi harus mengefisiensikan waktu kan. Aku lebih banyak nulis journaling biar sehari-hari aku tuh lebih tertata gitu. Iya, buat kenang-kenangan juga nggak sih, kayak kita pernah ngadepin pandemi. Aku juga kadang apa sih ngeliat video-video tugas aku dulu ya, kan suka disuruh bikin Video video. tugas, Terus foto. ngeliat itu Jadi kayak, kenangan kita juga sih. Masih ingat kalau foto tuh bawahnya gimana? Setengah-setengah di sekolah. Kalau aku sih lebih merasa stres dan tertekan. Stres itu karena kita nggak bisa ngobrol sama siapa-siapa kan.
pas para pandemi itu. Terus kalau tertekan itu karena kita emang diburu waktu, apa-apa tuh diburu waktu. Apalagi tuh menentukan kita ke jenjang yang lebih tinggi pas SMP terakhirnya tuh emang bikin menguras mental dan membuat sekolah nilai sekolah kita tuh menurun banget. Kalau aku sih ngerasa cemas setiap hari gitu. Iya. Karena setiap hari itu WHO tuh memberikan pemberitahuan, apalagi Twitter kan, kayak notifnya itu banyak banget gitu. Terus angka COVID-nya itu naik. Kayak takut sendiri. Iya. Setiap hari itu banyak banget yang meninggal, apalagi seorang bulan kan ngebuat kalian kan. Iya kayak gitu. Semakin cemas gitu. Terlalu karena Kalau aku sih sama ya, kayak banyak cemasnya, banyak overthinkingnya gitu, overthinking soal ini, soal itu gitu. Terus juga aku kesepian sih kalau di rumah, karena kan aku emang anak tunggal ya, jadi kayak di rumah tuh ya udah gitu-gitu aja gitu sebenarnya. kadang-kadang nggak ada teman ngobrol. Iya gitu, kayak biasa sama teman-teman, ini harus sendiri gitu. Terus ya gitu sih, ngerasa sendirian aja, ngerasa apa. Terus kadang kalau misalnya pandemi itu ngerasa nggak sih kayak mental lebih sensitif gitu, kayak tiba-tiba Apa-apa tuh dipikirin. iya kayak Hal-hal nangis sepele. iya kan kadang itu nggak perlu gitu kan, kayak gitu sih. Kalau dari aku lebih ke apa ya, ngejaga daya tahan tubuh sih, terus banyakin olahraga juga, terus sama lebih banyak waktu sama keluarga sih. Kalau dari kamu gimana? Kalau aku jadi lebih aware ke lingkungan, lebih menjaga kesehatan dan pola makan. Terus aku juga dari situ bisa ngelatih skill aku karena banyak di rumah kan, karena aku orangnya mageran sebelumnya. Jadi kayak lebih semangat aja gitu buat ningkatin skill. Terus juga lebih banyak, banyak waktu itu kan. Iya, jadi kayak benar bilang sama Raka, aku jadi lebih dekat sama keluarga, jadi selalu family time. Apalagi waktu awal bulan puasa pandemi itu kerasa banget sih. Kalau aku tuh hampir sama kayak ada, kayak lebih banyak waktu, jadi bisa lebih ningkatin skill, sama lebih kayak nyari kerja sendiri kan, bosan banget di rumah, sama bisa nyari kelebihan sama kekurangan masing-masing dari diri aku sendiri. Iya betul. Kalau dari aku sih lebih ke apa ya, perekonomian tuh jadi melemah kan. Iya. Terus konsumsi rumah tangga juga agak berkurang gitu. Terus banyak himbauan dari pemerintah juga terhadap toko buat bahan pangan kan, jadi agak banyak yang tutup ya. Jadi agak susah lah semasa pandemi itu. Menurut aku ya, harga-harga tuh kan selama pandemi itu jadi mahal. Terus dengar-dengar waktu sekarang abis pandemi banyak apa ya, kayak khawatir dari masyarakatnya bakal ada resesi. Kalau dari aku sendiri udah kerasa banget sih merasanya, apalagi di sektor pariwisata. Karena kan sektor pariwisata itu yang benar-benar ngehasilin devisa di Indonesia kan, sedangkan waktu pandemi itu betul-betul kepotong banget toh, terus kayak susah banget buat pemerintah naikin itu tuh butuh waktu. Terus ditambah lagi banyak kasus PHK kan, terus barang-barang di saat itu juga jadi mahal. Terus kalau untuk dunia udah kerasa banget dari segi pendidikan, ekonomi, sampai ke segala sektor pun kerasa karena pada saat itu serba terbatas. Iya sih. Kalau aku sih aku pernah banget terpapar COVID-19 itu rasanya gimana. Jadi aku cerita deh ya sedikit. Jadi waktu itu tuh aku emang kurang aware banget sama lingkungan. Aku gak menjaga banget kesehatan aku, menjaga pokoknya kebersihan deh intinya. Terus pada saat itu aku tuh tipe anak yang susah dikasih tahu, kayak susah banget turunnya. Akhirnya aku disitu tuh main ke salah satu daerah yang jadinya tuh lagi merah banget, tapi aku gak tahu karena aku gak banyak tahu lah, karena emang udahlah gimana nanti Maunya main aja iya, gitu kan. ya habis kayak gitu setelah main dari situ seminggu hampir segituan deh ya, aku demam terus kayak hilang indera penciuman, perasa tuh pokoknya nggak bisa makan, nggak bisa nyium gitu ya. Terus dari situ aku mutusin buat swab karena udah seminggu lebih aku demam, terus gejala COVID itu udah Nampak banget. iya udah nampak banget. Terus akhirnya pas di swab aku positif. Habis gitu aku isoman kurang lebih 2 minggu hampir sebulan deh aku isoman ya gitu. Terus dari situ aku pikir lah ya, gimana sih cara kita menjaga kesehatan pasca COVID itu gimana sih?
Yang pertama, kita harus banyak olahraga, tipis-tipis lah kalau walaupun nggak sering tapi tipis-tipis di rumah. Terus juga makan makanan yang sehat, terus tidur yang cukup, dan jangan lupa minum vitamin C karena itu tuh benar-benar kebantu kekebalan tubuh kita. Vitamin D itu jadi nambah kekebalan tubuh. Iya itu, terus jangan lupa minum air putih aja dulu. Kalian gimana? Kalau menurut aku lebih ke ngejaga makan sih, makan makanan yang bergizi kayak sayuran atau enggak 5 sama sempurna itu loh. Terus sama banyak minum air putih juga, minimal tuh kan 8 kali sehari ya untuk minum air putih. Tapi kamu pernah terpapar COVID nggak? Alhamdulillah tuh enggak. Alhamdulillah. Kalau aku sih, kalau terpapar COVID tentunya enggak ya. Alhamdulillah, soalnya lebih sering menjaga imun dari tubuh aku gimana. Terus pola makan aku juga teratur ya, menjaga banget, sama sehari tuh makan adalah sampai 3, 4, 5 kayak gitu. Agak banyak sih lumayan. Gak apa-apa. Jadi ya tentunya bersyukur belum pernah ngerasain terpapar COVID kayak gimana. Karena penting banget kan menjaga kesehatan sekarang. Penting banget lah ya. Penting banget, penting menjaga kesehatan. Kalau misalkan kita sehat, kita bakal ngasih hal positif ke lingkungan kita dan orang-orang terdekat kita. Kalau misalnya kamu gak sehat, mau nikmatin dunia teh kayak ada yang kurang. Kesehatan tuh nomor 1 di dunia ini. Soalnya percuma kalau kita punya segalanya, tapi kita tuh sakit. Mari kita jaga kesehatan kita mulai dari sekarang, karena itu ibaratkan aset masa depan. Gaya hidup kita yang sekarang itu menentukan kita yang di masa depan. Maka dari itu jagalah kesehatan. 7-9 jam untuk waktu tidur, makan yang cukup serat, dan berpikir positif agar mental health kita terjaga. Kita sebagai individu, ayo jaga kesehatan biar dunia ini lekas pulih. Jadi mari jaga kesehatan. Dadah.